sadar kalungnya hilang. Kalungnya pas nikah itu Ibu Aisyah dapat kalung dari ibunya, waduh kalung saya hilang. Balik lagi, cuma nyarinya susah. Tadi BAB di mana juga susah gitu. Gimana caranya? Ini laba-laba begini. Cari lagi nggak ketemu, ketiduran Ibu Aisyah. Pagi-pagi setelah sholat subuh, rombongan perangnya jalan semua. Onta Aisyah juga jalan. Orang yang bawa onta Ibu Aisyah disangkanya Ibu Aisyah ada di dalam onta, kan nggak kelihatan gitu. Jalan, Aisyah masih ketiduran karena nggak bisa nyari kalungnya itu. Nah, tradisi perang yang saat itu dilakukan, pasukan dibagi dua. Ada pasukan inti di depan, ada pasukan di belakang. Pasukan di belakang ini mungkin bagian kalau ada yang ketinggalan dia bisa ambil, atau kalau musuh menyerang dia bisa memberitahu. Singkat kata, orang yang di belakang namanya Sofwan ini lihat di tempat Nabi bekas tenda itu ada perempuan tidur, dibangunin. Dia tahu yang tidur adalah istri Nabi, dibanguninnya pakai istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan ini yang bangun, bukan, nggak boleh ini istri Nabi soalnya. Jadi jari jauh kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pakai suara bangunin. Kalau di Indonesia begitu ngeri Pak ya. Wah, siapa lagi yang mati ini? Tapi di situ bangun begitu. Ibu Aisyah kaget bangun, sama Sofwan kemudian untaknya dibawa, didekatkan, diturunkan, Ibu Aisyah naik. Nah, Sofwan megangin untaknya. Itu udah paling tepat Pak. Kalau Ibu Aisyah naik, Sofwan naik, nggak boleh. Boncengin di sini nggak boleh. Atau Sofwan naik ontak, Ibu Aisyah jalan, kurang ajar. Atau Ibu Aisyah naik ontak-ontaknya dilepas, ntar kalau kabur lebih repot lagi. Sampai Madinah cerita, Nabi saya ketemu Ibu Aisyah, mana orangnya? Ontaknya kabur, Nabi juga saya pegangin, nah malah repot lagi. Dipegang, dan selama perjalanan Sofwan tidak ngomong, Aisyah nggak ngomong. Dua-duanya tahu, Ibu Aisyah tahu, dia juga tahu. Tapi di Madinah itu ada BMI-nya Pak. BMI itu Badan Munafik Internasional. BMI itu ada dua Pak. Pimpinan yang pertama Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu luar biasa Pak. Abdullah bin Ubay bin Salul itu kalau melihat Nabi melakukan apa, dia bilang pencitraan. Itu haters Nabi nomor 1. Abdullah bin Ubay bin Salul luar biasa. Dia punya masjid. Masjidnya nggak ada sholat Pak. Tiap hari itu ngomongin masalah Nabi dan menjelekan Nabi. Namanya Masjid Diror. Kalau Bapak baca surat Taubah itu Masjid dan Diroron, masjid yang isinya itu memadorot semua. Wa kufron, kufur, wa tafriqon bainal mu'minin. Senengannya mecah belah kaum muslimin. Bukan ngomong kita bersatu, tapi jangan dia mau kita beda. Itu Masjid Diror namanya. Pemimpinnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nanti BMI yang kedua namanya Abdullah bin Sabah, orang Mesir. Nah, Badan Munafik Internasional di bawah BMI ini seneng banget itu jelekin Nabi. Nabi nggak ngapa-ngapain juga jelek. Nabi melakukan apa jelek, nggak ada yang bagus. Senang banget BMI itu. Nah, sampai di Madinah, orang-orang melihat kok Sofwan sama Aisyah. Selama berapa lama tuh, berapa jam BMI dapat peluru tuh kan. Lihat tuh istri Nabi, istri Muhammad jalan bareng cowok kan. Gue bilang juga apa? Belum nggak sampai nanya dulu, nggak sampai cari tahu dulu, pokoknya ingat, nah ini udah. Akhirnya kemudian sebar ke orang-orang, lu tahu nggak, lihat nggak tadi kenapa? Aisyah istri Nabi Muhammad itu bareng cowok jalan bareng. Masa sih? Iya pasti. Namanya orang haters nomor 1 Pak, itu luar biasa. Tapi saya kasih cerita betapa Nabi itu orangnya luar biasa baik. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mati, itu kan sudah dijelaskan munafik, dikasih tahu sama Allah melalui wahyu dia munafik. Itu anaknya datang ke Nabi. Nabi, saya tahu bapak saya kurang ajar, saya tahu bapak saya begini, tapi saya minta Anda datang untuk mensolati bapak saya. Nabi bilang baik, saya akan datang. Turun ayat wala tusolli ala ahadin minhum mata. Jangan sholatin orang munafik itu. Kata anaknya, mungkin gak usah disolatin, Nabi sekedar datang ke kuburan gitu. Turun lagi ayat wala takum ala qabri, jangan berdiri di kuburan.
Nabi udah pengen, akhirnya kata anaknya apa? Kalau gitu saya minta baju Anda untuk saya gunakan menjadi kain kafan bapak saya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua BMI, itu dikafani pakai baju Nabi. Wah asik dong, nggak disiksa. Disiksa lah, munafik kok. Kita disiksa nggak disiksa karena amal, bukan karena baju. Kita mau dikafani pakai kain imroh atau kain biasa sama, nggak ada manfaatnya, yang manfaat amalnya. Dikasih sama Nabi. Padahal kalau saya jadi di situ, misalnya lihat, jangan dikasih Nabi, enak aja. Mulutnya tajam gitu, jelek-jelekin mulutnya, hanya dikasih mendingan buat saya gitu. Baju Nabi, tapi Nabi kasih. Nah, singkat kata Aisyah kemudian tersebar berita ada hubungan tidak baik dengan Sofwan. Padahal Aisyah nggak kenal Sofwan, Sofwan juga nggak kenal dengan Aisyah, cuma kenal sebagai sosok istri Nabi. Apa yang Nabi lakukan? Kalau pakai ayat tadi apa? Wadribuhum, pukul itu. Makanya kalau jadi perempuan jangan jauh dari suami, harusnya begitu. Tapi Nabi nggak pukul. Yang Nabi lakukan apa? Dikembalikan kepada orang tuanya, yaitu Abu Bakar. Berarti ketika ada konflik, penyelesaiannya bukan dipukul, tapi diajak ngobrol, kemudian pisah ranjang. Yang ketiga, wadribuhun, pisah rumah, dikembalikan. Nabi susah, posisi Nabi dilematis. Nabi tahu Aisyah nggak mungkin selingkuh, dan Sofwan ini sahabat Nabi juga nggak mungkin melakukan hal yang kurang ajar. Tapi buktinya mana? Yang kelihatan kan dua orang ini jalan bareng naik onta. Jadi serba salah. Saya tahu Aisyah nggak mungkin begitu, tapi buktinya jalan bareng berdua. Baru nanti Al-Quran turun. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Orang-orang baik tersebut terbebas dari tuduhan-tuduhan mereka. Habis itu Allah turunkan bahwa Aisyah tidak melakukan apapun, Sofwan juga tidak. Aisyah disampaikan, Aisyah ada turun ayat luar biasa. Aisyah ya, dituduh bermasalah, yang bela siapa? Allah langsung, luar biasa. Apa nggak takut kita itu ya? Makanya ada beberapa orang yang nggak suka sama Ibu Aisyah itu. Saya bilang kualat, dibela Allah langsung, itu turun ayat ulaika mubarra'un mimma yaqulun. Nah dari situ kita tahu bahwa wadribuhun, pukullah perempuan-perempuan itu, maknanya bukan pukul yang begini, tapi pukul hatinya dengan cara dipisah rumah, dikembalikan. Dari mana tafsir itu muncul? Dari perilaku Nabi, dari sirah nabawiyah. Tapi kenapa dalam tafsir-tafsir kok muncul pukulan-pukulan yang tidak melukai, dorban ghairu mubarrih? Karena memang orang Arab punya tradisi itu. Jadi sebelum Islam turun, perempuan itu tidak mendapat penghormatan. Saya kasih gambaran ya. Sebelum Islam turun, di Arab itu perempuan jadi warisan. Jadi kalau ada seorang laki-laki punya istri 5, dia meninggal, ini adiknya, pamannya boleh mendapat warisan istri ini, bukan dinikah jadi warisan. Lalu Nabi datang dakwah bilang nggak boleh begitu, malah perempuan mendapatkan warisan, gitu kira-kira. Dulu orang gampang mempeleng istrinya, lalu sama Nabi dilarang memukul istrinya. Nabi bilang sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap perempuan-perempuannya. Perempuan itu siapa? Ibunya, anaknya, istrinya, saudarinya. Yang paling baik. Jadi kalau mau melihat orang baik atau nggak baik, lihat pada ibu atau istrinya. Bapak kalau mengukur saya ini udah baik atau enggak sih? Banyakan mana kita membahagiain istri atau nyebelin, bikin sebel istri? Kira-kira gitu. Ibu juga pengen nilai anaknya baik atau enggak, lihat perilaku dia terhadap ibu dan pada istrinya. Nah, Nabi tidak memukul istrinya. Tafsir-tafsir yang beredar di kita itu menggambarkan apa yang sudah terjadi sebelum Islam. Dan zaman Nabi terjadi itu masih ada orang pukul-pukulan istri, memukul istri kalau salah. Lalu turun ayat itu seakan-akan membenarkan. Kalau saya pribadi boleh tawarkan wadribuhun, doroba itu maknanya tidak memukul, tetapi bisa. Mana dalilnya? Dalilnya ayat 101 surat An-Nisa, wa idza darabtum, ketika kalian memukul bumi maka
istrinya terkena gosip selingkuh, Nabi tidak memukul, tapi Nabi kemudian memulangkan Aisyah kepada Abu Bakar. Nah, dari situ salah satu fungsi dari Sirah Nabawiyah. Jadi saya ulang lagi, kenapa kita belajar sirah? Karena kita punya tokoh yang luar biasa hebat, keterlaluan kalau kita nggak kenal. Namanya Nabi Muhammad. Diakui siapapun orangnya itu. Saya punya beberapa data bahwa orang-orang yang sebel sama Nabi Muhammad, benci sama Nabi Muhammad, tapi kemudian dia membaca sirah, malah masuk Islam. Karena sejarah-sejarah susah menulis jelek Nabi Muhammad itu. Saya kasih satu contoh. Ketika kaum muslimin itu masih di Mekah, mereka diintimidasi, diganggu. Lalu berita tentang adanya agama Islam yang baru ini sampai di Syam. Di Syam itu ada Kaisar Heraklius, Heraklius itu kemudian penasaran ini agama baru apa. Nah, pada tahun ke-6 Hijriah, ke-6 atau 5 gitu ya, Abu Sufyan pergi berdagang ke Syam. Lalu Heraklius memanggil secara khusus untuk audiensi. Ini Abu Sufyan masih kafir, Pak, masih musuhnya Nabi, belum masuk Islam. Sampai di depan Heraklius ditanya, saya mau tahu tentang agama yang sedang berkembang di Mekah. Siapa yang mendakwahkan? Dijawab sama Abu Sufyan, yang mendakwahkan namanya Muhammad. Bagaimana kondisi orang itu? Apa kata Abu Sufyan? Dia adalah orang yang terbaik yang pernah dimiliki oleh bangsa Arab. Siapa yang ikut? Orang kaya atau orang miskin? Abu Sufyan bilang yang ikut orang miskin, orang-orang lemah, budak dan seterusnya. Apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Pengikutnya bertambah walaupun diancam. Apa yang diajarkan agama itu? Mengajarkan menyembah satu Tuhan dan berbuat baik pada manusia. Di akhirnya Abu Sufyan bilang, dia sudah masuk Islam, nanti tahun ke-8 masuk Islam. Dia cerita, laulal haya ayathiru alayya kibban lakadzabtu alaihi. Kalau aku tidak khawatir orang-orang bilang saya pembohong, saya akan bohong. Jadi kalau harusnya Abu Sufyan ditanya, siapa yang ngajarin? Muhammad. Orangnya gimana? Wah, dia mah jahat banget gitu, resek banget gitu dia. Tapi Abu Sufyan nggak bisa bohong, Pak, karena kalau dia bilang Muhammad jahat, dia diketawain sama orang semekah. Nabi Muhammad itu ceritanya bagus semua, dari mulai beliau lahir sampai beliau menjadi nabi, itu semua indah ceritanya. Jadi orang yang pernah bohong, nggak pernah mabuk, nggak pernah marah, nempelin dan seterusnya. Maka Abu Sufyan bilang, laulal haya ayatiru alayya kibban lakadzabtu alaihi. Kalau bukan aku, karena aku takut dibilang bohong, aku bohong, tapi nggak bisa bohong. Muhammad orang yang paling baik yang dimiliki orang Mekah. Pengikutnya orang-orang lemah. Beda kalau pengikutnya orang kaya, berarti orang kaya pengen mempertahankan kekuasaan. Ini enggak, justru orang lemah, membela orang lemah. Makin lama makin nambah yang diajarkan berbuat baik pada sesama manusia. Abu Sufyan yang masih jadi musuh bilang laulal haya ayatiru alayya kibban lakadzabtu alaihi. Jadi orang-orang yang membaca sirah Nabi, membaca dengan baik, dia akan terpesona. Dan banyak beberapa yang saya tahu tokoh-tokoh global yang setelah membaca sirah, mereka menjadi pembela dan penyuka Nabi lalu masuk Islam. Kalau di Belanda mungkin orang kenal Gerrit Swilder gitu. Nah, itu beberapa asistennya kemudian masuk Islam karena dia menjadi supporting, mensupport data-data. Pasti baca Muhammad di Mekah pengen jadi pemimpin, pasti lihat sederhana. Beda kalau setelah jadi pemimpin di Mekah kemudian duduk di singgasana gitu ya, makannya mewah. Enggak, ternyata sederhana. Bahkan sampai beliau bisa menaklukkan banyak daerah, itu beliau tetap sederhana. Beliau tetap sederhana. Lalu kalau ditanya Nabi Muhammad itu imperialis, kolonialis, penjajah, mana yang dijajah? Orang-orang yang ditaklukkan dihormati. Nah, ini ceritanya panjang, Pak. Ada di sini lah semuanya itu. Bagaimana Nabi bersikap dengan orang kafir, bagaimana Nabi bersikap saat berperang dan setelah berperang. Kalau tadi yang kita sampaikan, bagaimana Nabi bersikap dengan istri-istrinya. Dari situ kita bisa munculkan tafsir yang baru. Baru itu artinya tafsirnya sudah lama ada, cuma baru kita kenal.
bahwa kalau ada konflik di rumah tangga, memukul itu tidak pernah menjadi opsi. Yang ada opsinya adalah pisah ranjang, pisah rumah. Kalau kemudian masih nggak bisa juga, baru nanti ada proses arbitrase. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ada orang yang menengahi. Kalau ternyata nggak selesai juga, boleh ditalak satu kali, bisa rujuk. Talak lagi, rujuk. Setelah itu baru tidak boleh rujuk. Ada prosesnya, nggak otomatis langsung cerai. Dan memunculkan penafsiran wadribuhun sebagai pisah rumah, dari mana dalilnya? Dalilnya adalah bagaimana Nabi bersikap terhadap Ibu Aisyah saat terjadi hadisatul ifki atau berita bohong. Nah, dari sini kita tahu bahwa salah satu fungsi dari sirah adalah menjelaskan Al-Quran. Mudah-mudahan saya bisa menyeimbangkan bahwa penafsiran yang beredar, yang konvensional, yang mainstream adalah laki-laki boleh memukul istri. Tetapi saya sampaikan lagi, Nabi tidak pernah memukul istri, bahkan Nabi tidak pernah menghardik istri. Nabi bilang orang yang paling baik adalah orang yang paling baik terhadap perempuan-perempuannya. Misalnya gitu. Jadi dari situ kita tahu bahwa ini bahwa kemudian muncul kata wadribuhun menggunakan kata pukulan dan ditafsirkan oleh ulama sebagai mukul, karena memang mereka mendapati saat sebelum Islam sudah ada tradisi memukul istri. Saat Nabi berdakwah masih ada bekas-bekas residunya, masih ada orang yang memukul, dan tidak ada riwayat yang sahih yang melarang itu. Lalu turun ayat wadribuhun seakan-akan menjustifikasi. Tapi kalau Bapak setuju silakan saja dengan makna memukul, kalau saya tidak. Karena bagi saya istri atau anak adalah orang yang harus dihormati, dijaga, dirawat, dikasihi, bukan yang dipukul. Kalau kita jagoan itu yang dipukul preman, gitu, bukan istri atau anak, gitu kira-kira. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Masih ada waktu kalau ada yang mau nambahin terkait sirah. Kalau ada yang mau ditanya juga silakan. Tidak ada. Kalau nggak ada kita tutup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa, mudah-mudahan kita bisa termasuk orang yang mencintai Nabi dan bisa meniru beliau. Secara khusus kita juga berdoa untuk keselamatan kita. Saya mendengar berita-berita corona, padahal kalau dilihat berita corona menurut saya sih bisa disikapi dengan lebih baik gitu kan. Orang yang meninggal di corona itu tidak sebanyak orang yang meninggal kecelakaan lalu lintas misalnya atau TBC. Tapi nggak tahu kenapa beritanya ada yang corona. Mudah-mudahan kita dijaga semua.